min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Hadirin jamaah salat tarawih, salat isya dan salat tarawih rahimakumullah. Pada malam hari ini adalah malam yang berbahagia, kita masih diizinkan diberikan bahagia bulan Ramadan, di mana adalah istilahnya bulan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, ini mungkin saya dalam kultum yang singkat ini tidak menyinggung untuk yang masalah Ramadan. Makanya mungkin banyak hal-hal yang sudah di-upload ataupun yang sudah disampaikan oleh ustadz yang lain mengenai keutamaan bulan Ramadan, istilahnya amalan-amalan di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Tapi di sini yang di waktu yang singkat ini saya akan menyampaikan hal yang mungkin menjadi pertanyaan di hati kita, istilahnya yang sebenarnya ini menyangkut istilahnya untuk kepentingan kita bersama, menjalin kita dalam berinteraksi sosial dengan sama saudara kita, sama muslim, yaitu masalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu yang saya katakan persaudaraan dalam Islam, dalam agama kita, bahwa kita itu sebenarnya diberi nikmat oleh Allah SWT berupa ukhuwah atau rasa persaudaraan. Ukhuwah itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana ilahnya firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 3, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah, dan janganlah kamu sekalian berpecah belah. Dan ingatlah nikmat Allah atas kamu semua ketika kamu bermusuh-musuhan, maka Dia melunakkan di antara hati kamu, maka kamu menjadi bersaudara. Jadi kita di sini itu disaudarakan, diikatkan dengan iman tauhid yang sama. Dan seringkali istilahnya mungkin apa yang kita rasakan, apa yang terjadi di antara kita sering menemui fenomena bagaimana kita sama saudara muslim saling mencurigai, saling menghujat, saling menyalahkan, bahkan mungkin bisa keluar saling kata mengkafirkan dan menentangkan dan sebagainya. Makanya itu mungkin menjadi pertanyaan sebagian di antara kita, mengapa hal-hal itu bisa terjadi. Sebenarnya kalau kita dalam cara beragama ini merujuk kepada imam-imam mazhab kita, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Hanafi, itu sebenarnya kita harus berjiwa besar, istilahnya nggak akan ada masalah sebagaimana mereka itu sebenarnya sangat erat hubungannya, saling menghargai, saling menghormati. Bahkan mereka semua imam-imam empat itu ulama yang kita sepakati, istilahnya kita berikan panutan untuk ajaran agama kita ini, mereka itu semua mengatakan istilahnya bahwa mereka tidak mengklaim diri mereka itu yang paling benar dan sebagainya. Mereka mengatakan, tinggalkan pendapatku jika memiliki pendapat yang lebih sahih. Itu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, Imam Malik, dan semua seperti itu. Jadi seringkali kita yang orang-orang awam ini, kita ini sering merasa kita lah istilahnya cara beragama kita yang paling benar. Yang lain kadang-kadang kita tanpa tahu, tanpa istilahnya menyelidiki, tanpa terus mengklaim dengan rasa suudzon atau berburuk sangka. Jadi merasa kita yang paling baik, kita yang paling benar. Sebenarnya perbedaan yang terjadi seperti itu dari dulunya memang sudah ada, dan itu tidak menjadi masalah. Semuanya menjadi
memiliki dasar-dasar sendiri. Misalkan saja seperti tarawih 11 rakaat ya, atau 23 rakaat, sholat subuh pakai kunut ataupun tidak, habis sholat istilahnya zikir jahar atau siri, itu semua itu ada dasarnya, dan itu semua juga dijelaskan oleh ulama-ulama. Hanya saja kita kan sering istilahnya yang belum memahami, yang belum istilahnya itu mengetahui penjelasannya secara luas, kita kadang-kadang membatin atau berprasangka yang ke ini kok beda, ini bagaimana, ini beda, ini bagaimana, yang benar bagaimana, atau istilahnya. Jadi hal seperti itu untuk kita, istilahnya kita untuk dewasa ini itu harus istilahnya bersikap bijaksana, berhusnudzon, berbaik sangka kepada saudara-saudara kita yang mungkin dalam istilahnya memahami istilahnya cara memahami muamalah syariatnya itu agak sedikit berbeda. Itu sebenarnya masalah di hukum atau di luar cabang, tapi dalam masalah usul atau masalah pokoknya kita tetap sama, rukun Islam kita sama, rukun iman kita sama, akidah sama, tauhid kita sama. Jadi itu tidak menjadikan hal-hal itu menjadikan alasan kita untuk berpecah belah. Bagaimana istilahnya sikap kita dalam menjalin ukhuwah Islamiyah, bahwa kita adalah saudara. Jadi janganlah kita sama saudara saling istilahnya saling menjelekkan, saling mencari aib yang lain atau keburukan yang lain, dan kita membicarakannya di belakang. Karena jelek-jelek dusta itu adalah apa? Prasangka itu adalah dusta. Jadi kita istilahnya berprasangka buruk tanpa kita tabayun, tanpa kita mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, itu adalah sudah termasuk dusta. Sebagaimana di hadis riwayat Bukhari, iyyakum wadzunna fa inna dzunna akdzabul hadits wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabahudu wa qulu ibadallahi ikhwana. Jauhilah prasangka, karena prasangka itu ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian mencari-cari aib orang lain, dan janganlah saling mendengki, membenci atau memusuhi. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Itulah sebenarnya itu kita tuh harus bersaudara, bahwa ukhuwah Islamiyah itu wajib. Jadi kita memang istilahnya ada sedikit perbedaan atau ada sedikit itu sebenarnya kalau kita harus menyikapinya secara bijaksana. Misalkan saja orang suami istri aja itu yang hidup sehari semalam cuma bareng aja, kadang-kadang sering bentrok. Apalagi kita yang latar belakang kita beda, istilahnya mungkin kita yang asalnya dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis, dari istilahnya dari Salafi dan lain sebagainya. Jadi di sini, apalagi di sini di Korea ini, yang paling kita utamakan adalah ukhuwah Islamiyah kita. Sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu laksana bangunan yang kokoh, yang saling menguatkan satu dengan lainnya. Mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan, bagaikan menguatkan sebagian lainnya. Oleh karena itu, misalnya ada apapun yang ada di antara kita, istilahnya ketidaksempurnaan kita, kekurangan kita, kedhaifan kita, ketidakpengetahuan kita, semua di sini itu saling melengkapi, saling belajar, saling memahami, saling menjaga rasa persaudaraan bahwa kita sebenarnya itu sebenarnya saudara. Mungkin ini waktu yang singkat ilahnya kultum, ada 1 menit ya. Dari saya ajukan sekian. Sebelumnya ini ada pengumuman, ilahnya ini juga berkah bagi kita semua untuk jamaah masalah alasan. Insya Allah nanti tanggal 1 sampai 2 Juli, berarti hari apa? Rabu dan Kamis. Jadi Rabu dan Kamis.
malam Kamis sama malam Jumat. Rabunya udah di sini. Oh, Rabunya dari sini. Jadi mulai dari hari Rabu dan Kamis itu ada Ustadz Husni Mubarok dari Indonesia yang didatangkan oleh PCNU Korea Selatan dalam rangka safari dakwah di bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang sekiranya nanti bisa hadir, istilahnya yang bukan pulang awal, bisa istilahnya kita berkorban lah, istilahnya kita meluangkan waktu kita selain untuk menimba ilmu, untuk ini di bulan Ramadan ini kita datang ke musola yang kita minta ilmu. Juga ini pengumuman dari teman saya, dari pengurus PCNU juga, PCNU Korea sini. Barangkali di sini ada jamaah yang istilahnya berminat atau berkeinginan untuk berorganisasi bersama PCNU Korea Selatan, istilahnya nanti bisa menghubungi saya atau Mas Roni nanti istilahnya ikut jadi pengurus PCNU Korea Selatan mengucapkan jangan gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.